Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada bagian ke-45. Malam yang bergerak kemudian menjadi waktu yang lega. Srijaya Negara selanjutnya boleh melakukan apa saja tanpa harus khawatir. Jaya Negara bahkan menyempatkan bercanda dengan segenap warga Kudadu yang menyebabkan kawula terpencil di kaki Gunung Kapur itu terkejut melihat kenyataan raja mereka ternyata bukan manusia yang tidak bisa digapai. Raja bahkan bisa tertawa bergelagak dan melontarkan canda yang lucu. Raja bahkan bisa dipegang tangannya. Menyudut seperti tidak peduli kepada gamelan yang mengalun, Bekal Gajah Mada berbincang kepada Lembang Laut. Masih ada sebuah soal lagi. Dengan Singaparepan berhasil melepaskan burung merpati itu, berapa waktu yang dibutuhkan Rakuti untuk menyerbu Kudadu? Tanya Gajah Mada. Diperlukan pasukan berkuda dalam jumlah besar untuk menyerbu. Rakuti pasti berpikir demikian. Tak mungkin mengirim pasukan berjalan kaki. Jarak tempuh yang harus dituju sangat jauh. Menurutku tempat ini sudah aman. Tak mungkin Rakuti menyerbu, karena aku meyakini burung merpati itu tidak akan sampai ke kandangnya. Bekal Gajah Mada menampakkan wajah herannya. Tangan kanannya mengelus-ngelus gagang pedang panjangnya. Burung merpati itu tersesat. Lembang Laut menambah, bagaimana kau bisa mengambil simpulan seperti itu? Lembang Laut tersenyum, karena aku terus mengikuti arah burung itu. Mula-mula burung itu terbang ke selatan, namun jauh di selatan, merpati itu kemudian membelok ke arah barat, sampai kemudian lenyap di balik cakrawala. Bila merpati itu menuju ke arah timur, aku memang layak cemas. Bekal Gajah Mada bisa menerima alasan itu. Baiklah, jika demikian halnya, kita tak perlu berlama-lama di sini. Beberapa hari lagi, kita kembali menyusup ke kota raja untuk membuat perhitungan dengan Rakuti. Aku sependapat, menurutku Rakuti harus segera disadarkan bahwa ia tidak punya hak duduk di atas dampar singgasana Wilwotikto. Dengan aku akan mengayunkan pedang membelah pantatnya. Meski Srijaya Negara akhirnya merasa aman di Kelurahan Kudadu, tetapi tidak akan merasa tenang pikirannya. Keadaan kacau balau di kota raja, rusak tatanan karena Rakuti merusaknya. Juga kemungkinan Rakuti bertindak lebih jauh dengan memburu para Sekar Kedaton ke Candi Rimbi, menyebabkan Srijaya Negara mengalami sulit tidur. Bahkan badannya meriang tidak sehat. Apa yang dicemaskan oleh Srijaya Negara sebenarnya lah menjadi kenyataan. Negara benar-benar dilanda kekacauan karena meski beberapa hari telah berlalu, penjarahan baik yang dilakukan para prajurit pendukung Rakuti maupun penjara yang berasal dari orang kebanyakan yang berubah menjadi penjara karena orang lain juga menjara. Ada banyak sekali orang yang memanfaatkan keadaan untuk menyelesaikan urusan pribadi. Dendam dan rasa tidak senang bisa dituntaskan mumpung keadaan sedang kacau. Orang kaya benar-benar berada dalam keadaan tersudut dan tidak nyaman. Gelombang pengungsian bukannya berhenti, malah terus berlanjut. Tak hanya para kawula alit yang memilih meninggalkan kota raja untuk mencari aman dan selamat, para pembesar dan pejabat istana pun melakukan hal yang sama. Jauh-jauh hari mereka telah meninggalkan istana. Hyang Kasyawan, Brahma Raja, Dharma Yaksa, Rika Sogatan, para pendeta dan mantri, semuanya lenyap, tidak ada jejaknya. Rakuti tidak menemukan siapapun dapat dipaksa untuk meresmikan kedudukannya, bahkan Aryatadha sekalipun. Bayangkara Kartika Sinumbing yang telah menyusup di lingkungan kota raja
menemukan kebenaran dari apa yang disampaikan Mahapati Aryatada. Langkah pertama yang dilakukan Bayangkara Kartika Sinumping demikian tiba kembali ke kota raja adalah menghadap Aryatada yang telah berada di tempat aman. Langkah yang harus diambil Kartika Sinumping sebagaimana petunjuk Kakang Bekel Gajah Mada sebagian besar ternyata malah telah dilaksanakan oleh Aryatada. Melalui jaringan yang dikendalikan Aryatada, sekelompok prajurit yang telah berhasil dihimpun dari sana-sini dikirim ke Rimbi guna memindahkan para ibu ratu, istri mendiang Sri Rajasa Kertawardhana atau Raden Wijaya ke tempat yang lebih aman. Tak berapa lama setelah kelompok prajurit itu mengosongkan Rimbi, orang-orang suruhan Rakuti tidak menemukan siapapun di tempat itu. Angan-angan Rakuti untuk memperistri para Sekar Kedaton sementara harus tertunda sampai pada suatu saat nanti keberadaan mereka akan ditemukan. Lembu Nabrang yang telah kembali dari Bali, langsung aku beri kendali untuk mengamankan mereka, berkata Aryatada saat itu. Bayangkara Kartika Sinumping terkejut. Kakang Lembu Nabrang, desisnya dengan wajah sedikit cerah. Ya, jawab Aryatada. Perbuatan gila Rakuti sebagian alasannya karena didorong cemburunya kepada Lembu Nabrang. Lembu Nabrang atau Lembu Anabrang memang prajurit yang sangat dicemburui nasibnya oleh Rakuti yang merasa jasa yang diberikannya tidak kalah besar darinya. Tetapi Jaya Negara menganugerahkan pangkat dan kehormatan kepada Lembu Nabrang melebihi kepada dirinya. Rakuti bahkan merasa dirinya yang banyak berjasa, tetapi Lembu Anabrang yang tidak melakukan apa-apa yang memperoleh anugerah. Tidak sekedar seperti yang diterima oleh para Dharma Putra Winesuka. Dalam meredam pemberontakan yang dilakukan Sora, Rakuti merasa mempunyai peran yang sangat besar. Akan tetapi Raja Kelilipan matanya tidak memberi jasa perbuatan yang dilakukan itu. Nama Bringas Sorandaka yang balelo melambungkan nama Lembu Anabrang, bukan namanya. Bahkan jejak tarian Sora yang makar balelo diikuti langkahnya sebagaimana Nambi yang membangun benteng perlindungan di Pajarakan. Juga apa yang dilakukan Ronggolawe, pemberontakan Sora, pemberontakan Semi di Lasem, sama sekali tidak melambungkan jabatannya. Maka apa boleh buat, kini giliran Rakuti Balelo untuk menakar rasa tidak puasnya. Lembu Anabrang telah beberapa bulan lamanya pergi ke Bali bersama Kuda Merta dan Cakradara atas perintah raja untuk melaksanakan tugas negara. Kemampuan Lembu Anabrang tidak ubahnya kemampuan Bekel Gajah Mada. Ia seolah mampu mengendus udara untuk kemudian melalui daya olah timbangannya bisa menyimpulkan peristiwa macam apa yang terjadi. Dengan Lembu Anabrang telah pulang dan bertindak, nasib para ratu dan Sekar Kedaton tidak perlu dicemaskan lagi. Itu berarti Raden Cakradara dan Kuda Merta ikut pulang? Bertanya Kartika Sinumping. Iya, jawab Aryatada. Menyusuplah ke kota raja dan datangilah sebuah rumah yang di depannya ditancapkan batang bambu bagai tanpa alasan. Jika mereka menyapamu dengan menggunakan kata sandi, debu-debu berhamburan di malam gelap gulita, jawablah dengan kalimat sandi, ada gadis menangis meratapi kematian suami. Berbekal banyak keterangan yang diperoleh dari Aryatada di tempat persembunyiannya, terutama dengan pihak mana saja ia harus berhubungan, Bayangkara Kartika Sinumping memasuki kota raja. Hal yang sama sekali berada di luar dugaannya, bahkan bayangan pun tidak. Bayangkara Kartika Sinumping
mengalami di sebuah perempatan jalan. 3 orang laki-laki berusia muda mencegatnya dengan melintangkan tombak. "Berhenti!" bentak salah seorang dari mereka. Bayangkara Kartika Sinumping menghentikan langkah. Dengan jenis pakaian yang amat sederhana, penampilan Kartika Sinumping mirip bidak bidarakan berderajat sudra yang hidupnya hanya bertumpu dari mengais belas kasihan orang lain. "Ada apa?" balasnya dengan nada datar. "Pajak," jawab salah satu dari mereka. Bayangkara Kartika Sinumping terbelalak. "Pajak?" jawabnya seperti bergumam. "Pajak apa?" "Pajak lewat jalan ini," jawab orang itu. Bayangkara Kartika Sinumping garuk-garuk kepala manakala menyadari sedemikian parah rentetan akibat perbuatan Rakuti. "Untuk lewat jalan ini harus membayar?" tanya Kartika Sinumping ragu. "Ya," jawab orang itu tegas. "Semua yang memanfaatkan jalan ini harus membayar pajak." Bayangkara Kartika Sinumping nyaris tersenyum. "Pajak apa namanya?" "Pajak jalan ini. Siapa yang memberi izin memungut pajak bagi mereka yang akan lewat jalan ini?" Kartika Sinumping mengejar dan menyudutkan. "Tak perlu izin," jawab orang yang berwajah sangar itu. "Kami tidak meminta izin untuk memungut pajak lewat jalan ini. Habis perkara. Kalau kau tidak suka, jangan lewat jalan ini. Cari jalan lain yang tidak dipajaki." Kartika Sinumping merasa bertambah penasaran. "Apakah semua ruas jalan telah ada yang memajaki?" "Ya," jawab orang itu. "Bagaimana jika orang yang lewat sini tidak mempunyai uang?" bertanya Kartika Sinumping. "Gampang," jawab orang itu. "Siapapun boleh lewat dengan tak usah membayar pajak, tetapi harus meninggalkan kepala di sini." Kartika Sinumping longak-longok. Ia tak melihat ada sebutir kepala pun yang tertinggal di tempat itu. "Maksudmu, pajak untuk lewat tempat ini hanya seharga sebutir kelapa?" "Kalau hanya kelapa, kurasa tidak masalah. Aku akan memanjatkan untukmu." Mereka sangat tersinggung. Matanya melotot, serasa akan lepas dari kelopaknya. Namun Kartika Sinumping tidak peduli. Kartika Sinumping membalikkan badan memperhatikan beberapa jenak ruas jalan yang dilewatinya. Bayangkara Kartika Sinumping tersenyum ramah dan membungkuk memberikan penghormatan. "Baiklah, aku akan lewat jalan lain," berkata Kartika Sinumping. "Aku perlu membuktikan apakah jalan lain juga dibagari pajak." Tanpa banyak bicara, Bayangkara itu berbalik langkah dan mengayunkan kaki. "Hei, tunggu!" teriak salah seorang dari 3 orang yang menghadang itu. Kartika Sinumping berbalik. "Apalagi?" Kartika Sinumping menjawab dengan balas bertanya. "Pajak," jawab orang itu. Nada suaranya ditinggikan. Kartika Sinumping mengerutkan kening, memandang orang yang tangannya mulai gatal terlihat mengelus-ngelus gagang tombak. Seorang lain pemilik wajah culasi memelintirkan beberapa helai kumisnya. Bayangkara Kartika Sinumping menjawab bentakan orang itu dengan melakukan hal yang sama sekali tidak terduga. Suara Kartika Sinumping yang selanjutnya justru berubah menjadi sangar. "Kalian bertiga yang membayar kepadaku," jawab Bayangkara Kartika Sinumping dengan wajah berubah menjadi tegas. "Kalian yang harus membayar pajak untuk pekerjaan memungut pajak. Berikan semua uang yang kalian peroleh kepadaku. Cepat!" Ketiga orang itulah yang kemudian terbelalak. Tetapi apa yang disampaikan orang itu membuat mereka lebih terbelalak. Orang itu yang hanya sendiri ternyata tidak takut menghadapi mereka bertiga. Sebuah pedang berkilat-kilat dicabut dari warongkonya. Pedang itu mudah dikenali karena bentuknya sangat khas. Tidak sembarang orang memiliki pedang macam itu, dan siapa yang memilikinya menjadi jaminan tidak selayaknya
orang itu dianggap remeh. "Bayangkara," desis salah seorang dari mereka yang disergap ketakutan yang datangnya mendadak. 3 orang penari pajak itu disergap oleh cemas yang datang sangat tiba-tiba. 2 di antaranya masih mempunyai kemampuan memanfaatkan waktu yang ada dengan melarikan diri dan jatuh bangun. Sementara seorang lagi kehilangan nyali dan keberaniannya. Ia jatuh terduduk menyembah-nyembah. Kartika Sinumbing memutar pedangnya yang berkilat-kilat tipis dan amat tajam. Pedang dengan lengung panjang seperti itu hanya Bayangkara yang boleh memilikinya. "Aku minta maaf, ampuni aku," ucap orang itu. Kartika Sinumbing memandanginya untuk beberapa saat lamanya. "Pergilah, jangan kau ulangi lagi perbuatanmu itu. Sampaikan pula kepada mereka yang melakukan hal yang sama, bahwa mereka akan berhadapan dengan Bayangkara yang akan kembali untuk merebut kehormatannya." Pemungut pajak liar yang berbadan gendut itu belum percaya kepada pendengarannya. "Cepat pergi sebelum pikiranku berubah." Kartika Sinumbing mengancam. Orang itu berusaha bangkit tetapi terjatuh oleh ketakutan yang lebih kuat mencengkram nyalinya. Manakala ia berhasil berlari dengan terhuyung-huyung. "Benar-benar sebuah perubahan tatanan yang menyedihkan," gumam Bayangkara Kartika Sinumbing. Bayangkara Kartika Sinumbing segera menemukan jawaban lebih lengkap manakala langkah kakinya makin menusuk ke pusat kota raja. Di mana-mana prajurit bersenjata berkeliaran. Setiap simpang 4 dan simpang 3 selalu dijaga. Bahkan ujung dari sebuah gang kecil pun dijaga. Selebihnya hanya suasana lengang. Tak satu pun rumah membuka pintu, semua tutup. Apabila Kartika Sinumbing memaksakan diri menelusuri jalanan yang sepi, perbuatannya itu justru akan kelihatan janggal dan malah mencuri perhatian. "Rakuti membuat penjaranya sendiri," berdesis Kartika Sinumbing. "Jika ia pikir akan langgeng menjadi raja dengan cara seperti ini, jelas merupakan sebuah kesalahan." Bayangkara Kartika Sinumbing terpaksa memutar lagi. Tidak mungkin berkeliaran dengan jalanan yang dijaga demikian ketat. Bayangkara Kartika Sinumbing terpaksa mengambil pilihan menunggu malam yang akan datang dalam waktu sejengkal lagi. Di sebuah ladang milik penduduk, Kartika Sinumbing tak bermaksud membuang-buang waktu. Justru waktu yang ada dimanfaatkannya untuk memperbanyak persediaan jumlah anak panahnya yang diraut dari batang bambu yang tersedia berlimpah di tempat itu. Untuk membuat anak panah bukanlah pekerjaan sulit bagi Kartika Sinumbing karena telah menjadi pekerjaan sehari-harinya. Bahkan Kartika Sinumbing pula yang melengkapi anak panah itu dengan suara sanderan, mendengung dengan nada tinggi yang akhirnya menjadi ciri khas keberadaan Bayangkara. Pengetahuan khusus yang dimilikinya itu pula yang mendorong Bayangkara Kartika Sinumbing menciptakan sebuah anak panah berbeda yang merupakan gabungan antara anak panah sanderan dan panah berapi. Gandewo dalam ukuran besar diyakini akan mendorong anak panah itu membumbung menggapai langit. Setelah gelap malam tiba, Kartika Sinumbing berhasil menyelinap pada jarak cukup dekat dengan alun-alun sambil bersembunyi di belakang tembok yang runtuh. Sejenak kemudian, dari rentang Gandewo yang ditekuk melengkung ke udara, 5 anak panah berapi sekaligus membumbung menerobos udara dengan suara melengking. Nyala api yang berkobar di ujung warostro itu terlihat amat jelas dari beberapa penjuru. Suara melengking panah sanderan yang amat khas itu menjadi petunjuk bagi siapapun untuk menoleh mengarahkan pandangan. Bagi mereka yang kehilangan kesempatan menyaksikan anak panah memanjat langit itu, tidak perlu merasa menyesal
karena sejenak kemudian 5 lagi anak panah berapi dengan suara sanderan melengking memanjat naik, berdebar-debar semua orang. Mereka yang menangkap pesan bahwa Bayangkara yang dalam beberapa hari lenyap sudah muncul kembali ke kota raja. Ancaman melalui peringatan itu akhirnya terbukti. Beberapa saat setelah riuh memperbincangkan kemunculan Bayangkara, seorang prajurit itu bahkan sedikit terlambat. Seorang prajurit yang memegang tombak panjang tiba-tiba terhenyak. Prajurit itu bahkan sedikit terlambat menyadari apa yang menimpanya. "Kau kenapa?" tanya prajurit yang lain. Prajurit itu akhirnya menemukan sumber rasa sakit yang berasal dari lengan kanannya. Sebuah anak panah tertancap tembus ke bagian belakang. "Aku kena panah," desisnya. Jawaban itu membuat yang lain terkejut. Suara desing anak panah susulan menyadarkan mereka pada apa yang sedang berlangsung. "Awas, ada yang melepas anak panah!" teriak orang di sebelahnya. Namun, justru orang itu sasaran berikutnya. Sebatang anak panah menyambar lengan tembus ke bagian belakang. Hamburan anak panah berikutnya menyebabkan kelompok prajurit yang menjaga regol istana berlarian menyelamatkan diri. Dari mana arahnya? Sebuah teriakan berasal dari pimpinan mereka. Namun, tidak seorang pun yang bisa menebak dari mana arah anak panah itu berasal. Bahwa orang yang melepas anak panah itu masih menempatkan mereka sebagai sasaran bidik, terbukti satu sambaran panah lagi menghujam di tubuh seorang prajurit yang bermaksud bergeser dari tempatnya semula. Sangat malang nasib prajurit itu, yang bahkan barangkali tidak bermimpi apapun sebelumnya. Arah anak panah yang sebenarnya ditujukan ke bagian tubuh yang tidak membahayakan justru menghujam ke jantungnya. Beberapa saat prajurit itu menggelepar untuk kemudian dengan sangat keras ia melepas tarikan nafasnya yang terakhir. "Keparat!" umpat pimpinan kelompok prajurit penjaga regol itu. Lalu suasana menjadi hening, tak terdengar apapun. Para prajurit penjaga regol yang menyadari betapa mereka berada di sasaran bidik, tak ada yang berani bergerak. Bayangkara Kartika Sinumping yang menabur tembang kematian bergeser dari tempat itu untuk menari di tempat lain. Sejenak kemudian dari arah sudut alun-alun sisi barat laut, 5 anak panah sanderan membumbung memanjat langit. Suara yang melengking menyapa siapapun dan mewartakan pesan kepada siapapun bahwa Bayangkara masih ada dan kini muncul lagi. Peristiwa tidak terduga di regol utama itu akhirnya sampai ke telinga Rakuti. "Demit!" ucap Rakuti. "Mereka benar-benar duri di pantatku, menyebabkan aku tidak bisa tenang. Tidak bisakah gerak mereka dibungkam?" Arah pandangan Rakuti ditujukan kepada Rayuyu. "Bagaimana dengan burung peliharaanmu itu? Sudah pulang ke kandang belum?" Rayuyu menggelengkan kepala. "Belum," jawabnya. "Dengan demikian, sampai saat ini belum ada kabar apapun dari Singaparepen?" bertanya Rakuti. "Belum," jawab Rayuyu tegas. Rakuti memejamkan mata sambil geleng-geleng kepala. "Barangkali Jayanegara bersekongkol dengan marmut atau para tikus sawah dengan membuatkan tempat persembunyian di bawah tanah. Kini, kemana kita akan memburu Kologemet? Kemana arahnya? Benar-benar gelap gulita. Tidak ada petunjuk apapun yang kita miliki. Jangankan memburu Jayanegara, sekedar mengendus kemana arah jejak 2 adik perempuan saja tidak bisa. Padahal Gitarja dan Raja Dewi adalah pijakan kaki untuk memperkuat sandaranku. Jayanegara dan lebih-lebih Bayangkara itu, aku mengira mereka akan kembali untuk berusaha merebut kekuasaan yang kini ada dalam genggaman tanganku.
Raut wajah Ratanca memandangi wajah Rakuti dengan bersandar pintu agak berubah. Ratanca mempunyai perhitungan yang berbeda. Sangat salah, Ucap Ratanca itu dalam hati. keliru jika mengira Bayangkara kelak akan kembali untuk berusaha merebut kembali kekuasaan itu. Yang benar bukan kelak. Menurutku, gerakan itu sudah dimulai. Sebenarnya lah, untuk mengamankan kedudukan yang telah diraihnya, Rakuti telah mengambil langkah dan pijakan yang memperkukuh sandaran damparnya. Seharian penuh para prajurit disibukkan melakukan penangkapan pihak-pihak yang tidak mendukung tindak tanduknya, terutama para senopati dan lurah prajurit dari pasukan Jalapati yang telah ditinggalkan Tumenggung banyak seorang. Mereka yang dianggap tidak mempunyai kesetiaan dan kehadiran Rakuti dijebloskan ke Pakunjaran hingga penjara menjadi penuh berjejal-jejal. Sebuah bangsal cukup besar di lingkungan istana telah diubah menjadi penjara yang terisi penuh. Beberapa di antaranya akan dijatuhi hukuman mati. Juga di siang sebelumnya, Rakuti melakukan perubahan dan pembenahan di tatanan keprajuritan. Beberapa senopati yang semula berasal dari pasukan Jalarananggana dan Jalayuda yang dianggap mempunyai andil dalam menjungkalkan jaya negara dianugerahi kenaikan pangkat sekaligus menduduki banyak jabatan yang semula kosong. Seorang prajurit yang semula hanya menyandang pangkat rendah karena keberanian dan luka yang dimiliki berubah jabatan dan pangkatnya. Sebutan baru sebagai seorang lurah menyebabkan prajurit itu tak terasa keberatan terluka lebih parah lagi asal kedudukan sebagai senopati berada dalam genggaman berikutnya. Pada lapis atasan, puluhan lurah prajurit dari kesatuan Jalarananggana yang ditinggalkan pergi selamanya oleh pimpinan bersuka cita karena Rakuti menganugerahkan kenaikan pangkat menjadi senopati. Ada 100 lebih prajurit menyandang pangkat senopati setelah anugerah yang diselenggarakan di Tatak Rambat Balima Guntur itu. Seorang prajurit berpangkat paling rendah tetapi mempunyai kemampuan menjilat sampai basah kuyup dengan memanggil Rakuti dengan sebutan Tuanku Baginda Maharaja Rakuti yang diucapkannya dengan menekuk wajah amat dalam. Beruntung karena Rakuti langsung melemparkan derajatnya membumbung tinggi menjadi senopati. Betapa bangganya prajurit yang merasa telah melewati sebuah keajaiban itu. Ayunan langkah kakinya makin tegak dan jarang menunduk. Apabila berbicara dengan mereka yang berpangkat lebih rendah, ini lebih sering bertolak pinggang. Prajurit itu juga harus menyesuaikan diri dengan belajar melotot dan meninggikan suara yang barangkali dibutuhkan saat ia harus membentak. Setelah selama ini sering menjadi sasaran bentakan, kini giliran ia membentak. Seorang prajurit berpangkat lurah yang acap kali menyuruh serta membentaknya tak pelak akan menjadi bulan-bulanan balas dendamnya. Kumis beberapa helai di atas bibirnya beberapa kali terpelintir, karena memang demikianlah seharusnya lagak seorang senopati. Aku harus mengolesi dengan lemak kura-kura supaya punya kumis dan jenggot yang lebat, juga di dada. Apalagi wanita lebih senang dada berbulu lebat daripada polos tak berambut. Untuk mengamankan keadaan dan untuk memperoleh jaminan keadaan benar-benar terkendali pada pimpinan prajurit berasal dari orang-orang yang sepaham dan bisa dipercaya, pengangkatan dan pencopotan marak dilakukan nyaris di semua jenjang kepangkatan. Dari penataan itu, Rakuti telah membentuk sebuah pasukan tersendiri yang siap bergerak dengan isyarat ayunan tangannya, yang secara khusus dipersiapkan memburu dimanapun jaya negara bersembunyi. Apabila keberadaan Kologemet diketahui dengan pasti, pasukan khusus akan langsung bekerja, digerakkan kemanapun, meski Kologemet bersembunyi di tempat matahari bersembunyi setelah senja datang.
Namun, Rakuti masih merasa apa yang diinginkan belum tuntas terpegang tangan. Menjungkalkan Jaya Negara sebagaimana yang diinginkan, meski telah menjadi kenyataan, ternyata belum memberi kepuasan hati sebelum melepaskan raja itu ke dalam tanah, karena akan menjadi duri dalam daging yang selalu mengganggu ketenangan hatinya. Di samping itu, masih ada dua pemilik wajah ayu yang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Wajah cantik itu membuatnya gelisah, didorong angan-angan ingin menggelutinya. Rakuti merasa dengan mengawini dua gadis itu, sebagaimana Raden Wijaya mengawini 4 kakak beradik keturunan Kertanegara sekaligus. Apalagi bila dengan segera Rakuti mempunyai keturunan dari Sri Gitarja maupun adiknya Raja Dewi Maharajasa yang makin kukuh dan langgeng kekuasaan dalam genggamannya. Telah berulang kali Rakuti mengumbar umpatan karena untuk pekerjaan menangkap Jaya Negara dan membawa paksa 2 kakak beradik anak Gayatri ternyata tak bisa diwujudkan menjadi sebuah kenyataan. Persediaan sumpah serapah untuk itu masih tersedia lumayan banyak. Beberapa nama binatang seperti bangsat yang tak lain adalah kata pembeda dari kepinding atau nama bajing, binatang pengerat, ular, binatang melata, semua dengan mulus keluar dari bibir Rakuti yang gampang sekali mengumbar amarah manakala ada hal yang membuatnya tidak senang. Jadi, bagaimana dengan Jaya Negara dan adik-adiknya itu? Rakuti kembali memecah keheningan dengan pertanyaan yang serak. Rayuyu menekuk-nekuk jemari tangannya menyebabkan munculnya suara gemeletuk dari pergeseran engselnya. Hentikan perbuatanmu itu, teriak Rakuti yang tidak senang. Rayuyu bingung. Apa yang harus aku hentikan? Balasnya, kau membuat suara dari tanganmu yang menyebabkan telingaku risih. Rakuti menekan. Wajah Rayuyu menebal karena jengkel. Setelah menjadi raja, Rakuti makin sombong dan tak menghargainya. Rayuyu merasa tanpa dirinya dan para Dharma Putra Wenesuka yang memberi dukungan, Rakuti bukanlah apa-apa atau siapa-siapa. Setelah berhasil menduduki Dampar, Rakuti menganggap dirinya sebagai alas kaki kedibalnya. Rakuti menunggu jawaban, tetapi Rayuyu belum menjawab. Kau belum menjawab pertanyaanku. Bagaimana dengan Jaya Negara dan adik-adiknya itu? Rayuyu menggeleng. Tidak ada. Jawabnya dengan segera. Rakuti meradang. Tidak ada bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan sebelum ada keterangan yang jelas dari barisan telik sandi yang bisa kita gerakkan? Di mana Jaya Negara gelap gulita, dimanapun para putri itu juga gelap gulita. Sebagaimana Gajah Mada, Nabrang tentu membawa Gitarja dan Raja Dewi ke liang semut. Apalagi menurut keterangan, Cakradara dan Kudamerta telah kembali dan tentu berusaha melindungi mereka. Wajah Rakuti menebal. Jika ada orang yang sangat benci, orang itu adalah Lembuan Nabrang yang tidak melakukan apapun dalam meredam tindak makar yang dilakukan Surandaka. Nabrang hanya duduk-duduk menikmati hangatnya wedang. Rakutilah yang bekerja keras, bersimbah peluh, bahkan memiliki luka abadi dalam perkelahian 1 lawan 1 dengan Surandaka. Namun, Nabrang si penjilat itu memutarbalikan cerita di depan Jaya Negara. Begitu indahnya cerita yang dituturkan Nabrang itu tentang bagaimana jalannya perang, bagaimana Nabrang bertarung melawan Sora, membuat Jaya Negara sangat terpesona dan menganugerahi Nabrang kedudukan yang melambung tinggi melampaui kedudukan Rakuti yang semula berada di atas Nabrang. Oleh lompatan kedudukan yang kini berada di genggaman tangannya, tiba-tiba Rakuti bergelegar. Ratanca tetap membeku di tempatnya. Rayuyu dan Rabanya bertukar pandang, tetapi mereka tak bisa menebak
gejolak apa yang sedang menggeliat di benak Rakuti itu. Di tempat masing-masing dengan berdiri bersandar dinding, Rawedeng dan Rapangsa memandang beku ke wajah Rakuti. Aku telah membalikan keadaan, berucap Rakuti di sela tawanya. Aku bisa membayangkan perasaan Anabrang melihat perbuatanku. Aku sekarang raja, bahkan Anabrang harus menyembah dan mencium kakiku. Rayuyu menggaruk-garuk kepala yang gatal karena rambut panjang yang diikat di atas kepala itu telah lama tidak dikeramasi. Ratanca yang menyimak perasaan macam apa yang ada di benak Rakuti sama sekali tidak menampakkan perubahan raut wajah. Ratanca yang berwajah paling tampan itu tetap beku melebihi bekunya minyak kelente di musim berdiding. Orang berikutnya setelah Lembu Anabrang yang sangat dibenci adalah yang dilakukan Kudamerta dan Cakradhara yang masing-masing berupaya melalui cara licik. Setidaknya sedemikian yang dirasakan Rakuti yang dengan cara culas mendekati para Sekar Kedaton. Yang itu berarti di masa depan akan memiliki peluang sangat besar untuk menduduki singgasana. Pada sebuah hari ketika Rakuti merasa mendapat kesempatan untuk mencuri perhatian Sri Gitarja maupun adiknya, betapa menebal wajah Rakuti menemukan kenyataan Kudamerta dan Cakradhara telah menyusup ke keputren. Rakuti yang mencoba mengetahui apa yang mereka lakukan dengan segera dilanda cemburu. Dengan segera dilanda cemburu menyaksikan tontonan yang membakar wajahnya. Di salah satu sudut taman, dua pasangan yang sedang dilanda asmara itu sedang duduk sambil berpegang tangan. Merah padam wajah Rakuti menyaksikan Sri Gitarja bersandar mesra di pundak lelaki yang dicintainya. Juga apa yang dilakukan Raja Dewi yang saling remas tangan dan bertukar pelukan dengan mencuri hatinya. Kini dengan puncak kekuasaan sepenuhnya berada di genggaman tangannya. Keinginan untuk menjadikan kakak beradik itu sebagai istrinya makin berkobar. Bukan hanya atas nama untuk melanggengkan kekuasaannya, tetapi juga atas nama nafsu yang sekian lama dipendamnya. Itulah sebabnya atas perintah Rakuti puluhan prajurit telik sandi disebar ke segala penjuru dengan menyamar melalui berbagai bentuk, di antaranya dengan menyamar sebagai pedagang, pejalan tanpa tujuan, bahkan menyamar sebagai biksu. Bahwa jumlah mereka yang ditugasi melacak jejak kaki-kaki yang hilang di Rimbi jauh lebih banyak daripada mereka yang disiapkan mengendus jejak Bayangkara menjadi pertanda betapa Rakuti melihat keberadaan Sri Gitarja dan adiknya jauh lebih penting daripada jaya negara. Persoalan yang dihadapi Rakuti bukanlah persoalan yang ringan. Menguasai negara sepenuhnya tidaklah semudah membalik tangan, karena perlawanan tanpa bentuk yang entah siapa penggagasnya muncul di mana-mana. Bayangkara Kartika Sinumbing yang melintas pada jarak cukup dekat dengan Wisma Kepatihan menyaksikan tontonan yang mendebarkan. Kartika Sinumbing yang sedang mengamati keadaan dan menghitung jumlah kekuatan prajurit yang menjalankan tugas mengamankan Wisma Kepatihan terkejut ketika dari balik dinding tempatnya bersembunyi melihat sekitar 5 orang berloncatan melewati dinding kemudian mengendap menyembunyikan diri di balik benda apapun. Seorang di antaranya bahkan berada pada jarak yang sangat dekat dengan Kartika Sinumbing. Bayangkara pemegang lencana raja itu terpaksa menahan nafas. Siapa mereka ini dan apa yang akan mereka lakukan? Desisnya. Orang-orang itu ternyata cukup terengginas. Dari tempat masing-masing mereka memasang langkap dan anak panah. Kartika Sinumbing harus menahan nafas melihat kelompok kecil yang menyusup ke Wisma Kepatihan itu, mengarahkan anak panahnya kepada beberapa prajurit kaki tangan Rakuti. Menggunakan isyarat tangan, mereka berbagi sasaran.
Barangkali mereka orang yang dikatakan Paman Arya Tada, ucap Bayangkara Kartika Sinumping kepada diri sendiri. Dari tempatnya, Kartika Sinumping terus mengamati hingga tiba isyarat ayunan tangan dari salah seorang di antara mereka mendorong anak panah melesat dari busurnya. Ada lebih dari 5 orang yang menjadi sasaran bidik, tetapi hanya 3 orang yang ambruk. Kartika Sinumping menyayangkan bukannya disusuli dengan menghamburkan anak panah, sebaliknya para penyusup itu justru lari berhamburan berusaha menyelamatkan diri. Rupanya mereka harus mengukur kekuatan yang tidak imbang, sehingga yang dilakukan sekedar serang dan lari lagi. Itu mereka, kejar! Terdengar teriakan dari arah sasaran. Dengan tenang Kartika Sinumping bergeser dari tempat semula. Melekat pada batang pohon sawo, Kartika Sinumping merayap memanjat naik tanpa menimbulkan suara. Sejengkal waktu setelah itu, beberapa orang prajurit kaki tangan Rakutik melakukan pemeriksaan. Seorang di antaranya bahkan tepat berada di bawahnya. Kurang ajar, benar-benar perbuatan pengecut, desis salah seorang di antara mereka.